Pemirsa, rumah mewah terbengkalai yang dihuni ibu dan anak tanpa sambungan listrik dan air selama belasan tahun di kawasan Cakung, Jakarta Timur kini mulai dibersihkan warga. Sang pemilik, Ibu Eni, yang selama ini dikabarkan depresi, juga sudah mendapatkan perawatan medis. Lantas bagaimana Ibu Eni dan anaknya tinggal di rumah tersebut selama belasan tahun? Selengkapnya akan diulas oleh jurnalis MJN, Marcelina Tumundo dan Maulana Ridwan dari Jakarta. Pemirsa, sejak penghujung tahun 2022 lalu, publik dihebohkan dengan adanya kisah sebuah rumah yang terbengkalai di kawasan Cakung, Jakarta Timur yang ternyata masih dihuni oleh dua orang. Seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Tiko yang merawat sang ibu, Eni, selama belasan tahun tanpa adanya listrik dan air di dalam rumah. Saat ini saya sudah berada di kawasan rumah dari Tiko dan Bu Eni. Ini adalah rumah yang kondisinya sudah dibersihkan, sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat, dan ternyata banyak sekali cerita yang tersimpan dalam keluarga yang menghuni rumah ini. Kita akan coba tunjukkan seperti inilah kondisi di dalamnya dari rumah yang sebelumnya sudah dibersihkan, yang sebelumnya juga sudah dihuni, dan berdasarkan informasi yang kami kumpulkan bahwa untuk pihak Tiko ataupun ibunya ini sudah mendapatkan perawatan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan tentu juga nanti rumah ini rencananya akan kembali dihuni setelah mendapatkan perawatan secara khusus. Saya akan berbincang selengkapnya terkait dengan apa yang sebetulnya terjadi di rumah ini bersama dengan Ketua RT 6 atau Ketua RT setempat. Di sini sudah ada Pak Noves. Pak Noves, kita bahas dulu di bagian dalam rumah ini. Kalau yang Bapak sempat lihat, apa saja sebelumnya isi dari rumah ini dan bagaimana proses membersihkannya, Pak? Memang sejak ditinggal papanya Tiko ya, ini sebetulnya kosong. Jadi Tiko dan mamanya tinggal, ini kondisinya sudah kosong, penuh dengan debu, penuh dengan laba-laba ya sebelumnya, dan kusam lah. Nah, karena alhamdulillah kemarin dibersihkan teman-teman bersama Damkar dan PPSU, alhamdulillah lihat sekarang sudah berbeda ya, jauh lebih bersih. Apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Tiko? Ya, yang saya tahu ya dulu ya, waktu Tiko mamanya dan papanya masih bersama, ya kehidupan mereka jauh lebih baik ya. Sebagai orang yang kalau dibilang orang kaya ya kalau kita bilang. Karena rumah ini juga dulu ini rumah yang mewah juga untuk lingkungan kami, rumah 2 lantai. Seiring perjalanan waktu, entah itu masalah keluarga apa, bapaknya keluar dari rumah sini, entah kemana saya juga kurang tahu. Tinggallah Tiko dan mamahnya sendiri tinggal di sini sampai saat ini. Mungkin kita bisa sambil lihat, Pak, di bagian sini. Ini juga tadi Bapak katakan ini rumah yang tergolong mewah. Ternyata betul, bahkan di bagian belakang juga ada halaman, ada kolam di sana. Nah, mungkin bisa cerita juga, Pak, awal mula keluarga Tiko dan rumah ini menjadi perhatian itu seperti apa, Pak? Kan katanya sempat viral juga ya di media sosial. Iya, jadi awalnya ada YouTuber datang ke saya minta izin untuk bikin konten misteri ya, uji nyali, tapi bukan di sini, di tempat lain. Memang ada rumah di sekitaran kita yang kosong. Nah, ada salah satu YouTuber yang mengeksplor melihat rumah ini, kok rumah mewah tapi banyak pohonnya, banyak pohon merambat dan tidak terurus. Apalagi setelah mengetahui ternyata di dalamnya ada seorang ibu dan anak yang tinggal di sini. Sekarang kita bicara soal kondisi dari Bu Eni, ibu dari Tiko. Bagaimana kondisinya saat ini, Pak? Dan selain itu untuk Tiko sendiri nanti akan seperti apa rencananya? Dia kan masih juga berusia 23 tahun, usia yang sangat produktif. Apakah dari pemerintah setempat juga sudah memberikan perhatian untuk mereka secara individu? Yang saya dapat informasi terakhir nih, saya dapat informasi itu foto Ibu Tiko tadi ya. Dia dalam kondisi sudah santai. Layaknya orang sehat lah, udah santai, tiduran di tempat tidur sambil berfoto. Ya memang kondisinya kurang senyum sih, memang wajar ya. Tapi kondisinya seperti orang udah sehat ya. Untuk Tiko selanjutnya, saat ini memang kan bantuan pemerintah tidak putus ya, karena saya ajukan juga untuk Ibu Eni untuk dapat bantuan dari pemerintah. Nah untuk Tiko juga kita juga nggak habis-habisnya membantu Tiko. Saat ini karena waktu itu ada tawaran sekolah paket C,
Saya tawarkan Tiko untuk ikut sekolah paket C. Alhamdulillah sekarang Tiko sudah kelas 10. Mungkin nanti jika ada donasi-donasi buat Tiko, dia akan buka usaha. Dan kemungkinan akan mundur dari keamanan. Buat saya itu lebih baik, silakan. Ya, yang terpenting Tiko dan mamanya bisa hidup layak. Baik, terima kasih Pak Noves selaku Ketua RT. Tentunya kejadian yang kita lihat bersama menimpa Tiko dan juga ibunya ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk bisa saling peduli kepada kehidupan sosial di sekitar kita. Bahkan dari sesuatu yang beredar viral di internet ternyata ada hal-hal yang kemudian bisa kita berikan bantuan kepada sesama. Dari Jakarta, Marcelina Tumundo, Maulana Ridwan, Metro TV.